Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Saya Lini Asalina kembali hadir menyapa Anda dalam program Lintas Banua Sepekan. Kita berjumpa di edisi Minggu 20 Oktober 2024. Dan seperti biasa pemirsa, kami telah menyiapkan sejumlah informasi dan ragam peristiwa terkini dari kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan berikut selengkapnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita masuk ke informasi pertama di Lintas Banua Sepekan minggu ini. Pemirsa, tim gabungan BPBD Banjar berjibaku dari siang hingga menjelang malam untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di belakang perumahan Fitria Residen, Kecamatan Martapura. Diduga kebakaran ini akibat ulah oknum yang tidak bertanggung. Sedikitnya 5 hektar lahan berupa semak belukar dan pepohonan di belakang perumahan Fitria Residen, Kecamatan Martapura hangus dilalap si jago merah pada Rabu tadi. Tim gabungan BPBD Banjar yang tiba di lokasi sekitar pukul 15 WITA kesulitan memadamkan kobaran api lantaran sulitnya menemukan akses menuju titik api yang berada jauh di tengah hutan. Personel pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa memantau dari kejauhan. Sekitar pukul 17 WITA, tim gabungan kembali ke lokasi lantaran api yang makin membesar dan mendekati pemukiman warga hingga berhasil dipadamkan menjelang azan maghrib. Usai penanganan, personel BPBD Banjar Muhammad Zubairi mengatakan ada info yang mengatakan bahwa lahan tersebut sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ia pun meminta masyarakat agar berhati-hati dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Terjadi sekitar 5 hektar lahan yang terbakar mulai dari jam 3 sore, di mana di sana ada indikasi pembakaran hutan oleh beberapa oknum masyarakat. Seperti itu, kami dari BPBD Kabupaten Banjar menginfokan bahwasanya hari ini kami bersama relawan dan beberapa tim dari masyarakat bekerja sama untuk memadamkan api di daerah Fitria Residen ataupun daerah perumahan Fitria Residen yang berada di Kabupaten Banjar. Menerima info dari masyarakat bahwasanya ada di daerah ujung sana dimulai titik api dan di sana itu pun disengaja oleh beberapa oknum masyarakat. Jadi untuk himbauan kepada teman-teman ataupun kepada masyarakat, jangan membakar lahan atau membuka lahan dengan membakar. Kejadian karhutla ini sempat membuat warga sekitar menjadi panik karena besarnya kobaran api dan asap yang cukup mengganggu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa Aliansi Pemuda Peduli Pemilu Kalimantan Selatan lakukan aksi simbolik di kawasan Flyover Banjarmasin yang merupakan aksi keprihatinan terhadap tahapan Pilkada 2024. Lantaran ada dugaan cawe-cawe dari wali kota atau bupati yang sedang menduduki jabatannya untuk memenangkan paslon tertentu. Aliansi Pemuda Peduli Pemilu Kalsel melaksanakan aksi simbolik di Flyover Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Banjarmasin pada Rabu 16 Oktober tadi. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap Pilkada Kalsel 2024. Atas dasar tersebut, aspirasi disampaikan dalam bentuk bentangan spanduk besar dan selebaran kertas yang dibagikan ke pengendara motor. Pihaknya menyayangkan bahwasanya ada cawe-cawe dari wali kota atau bupati yang sedang menduduki jabatannya seperti disampaikan koordinator aksi Abdullah Zaki Zuhair. Ini saya hari ini bersama rekan-rekan saya ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, terkhususnya pemerintah yang saat ini menduduki wali kota atau bupati di masing-masing daerah, terkhususnya di benua kita di Kalimantan Selatan. Karena pada hari ini isu netralitas itu sangat penting. Karena netralitas ini sebagai corong bagaimana menggambarkan seorang pemimpin itu memiliki integritas dan kualitas ketika beliau memimpin. Yang sangat disayangkan pada hari ini, dari kami pun ada menemukan bahwasanya ada cawe-cawe dari wali kota yang sedang menduduki jabatannya. Padahal di PerKPU nomor 13 tahun 2024, terkhususnya di pasal 58, itu mencantumkan bahwasanya ketika wali kota itu ingin ikut berpartisipasi dalam ranah kampanye, itu seharusnya melakukan izin terlebih atau cuti terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu di sini kami melihat bahwasanya ada potensi-potensi yang mengakibatkan cawe-cawe tersebut
dan perlu kita kawal bersama isu tersebut. Disebutkannya terdapat sejumlah bukti dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam mempromosikan paslon kepala daerah di Pilkada Kalsel, seperti ditemukannya di media sosial medsos dari salah satu wali kota. Tim Liputan Banjar TV. Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Banjar membuka lowongan pendaftaran penerimaan 1.166 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk 3 formasi, yakni formasi guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan, terhitung sejak 1 sampai 20 Oktober 2024. Pemerintah Kabupaten Banjar resmi membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2024 dengan alokasi 1.166 formasi. Rekrutmen ini merupakan salah satu langkah Pemkab Banjar untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, Erni Wahdini, mengatakan, Pemkab Banjar menerima kuota formasi P3K guru sebanyak 335 orang, formasi tenaga teknis sebanyak 335 orang, dan formasi tenaga kesehatan sebanyak 496 orang. Menurut Erni, usulan formasi P3K di setiap OPD sudah sesuai dengan analis jabatan dan analisis beban kerja yang telah disusun, meski jumlah tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi saat ini sedang pengumumannya kan dari tanggal 1 tadi, sudah 1 Oktober sudah pengumuman rekrut P3K yang diterima 1.166 untuk P3K. Untuk P3K tenaga guru 335, untuk nakesnya 335, dan sisanya dari 1.166 itu untuk tenaga teknis. Yang Setiap SKPD Bu, berapa setiap pengajuan? SKPD berbeda-beda, karena kan kebutuhan kita memang di angka di atas 3.000, tapi kemampuan daerah hanya 1.200. Berarti sesuai anjak ABK Bu? Insya Allah, tapi belum bisa memenuhi seluruh SKPD. Tapi paling tidak yang prioritasnya lah dulu kita cukupi gitu. Kalau CPNS tadi? CPNS kan 34, ini sedang seleksi administrasi, setelah itu nanti CAT, tapi CAT jadwalnya belum ditentukan oleh Panselnas. Kalau jumlahnya berapa Bu? Jumlahnya 34. 34. Tapi ada 4 yang kosong. Apa Bu? Tenaga spesialis dokter spesialis yang belum bisa terisi. Jadi Kenapa, dari Bu? 34 ada 4 yang tidak ada yang daftar sama sekali. Itu yang diperpanjang lah Bu kan? Tidak ada perpanjangan. Terus kosong nih Bu? Ya mau tidak mau kosong. Kecuali ada kebijakan dari pusat, itu boleh dialihkan ke yang lain. Tapi kan ini nggak ada. Seleksi P3K tahun ini dilaksanakan 2 gelombang, yakni pada 1 sampai 20 Oktober untuk pelamar prioritas guru dan bidang pendidikan tahun 2023, ex tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN. Kemudian gelombang kedua dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024 bagi tenaga honorer atau non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan pendidikan profesi guru untuk formasi guru di instansi daerah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Ketua DPRD Banjarmasin menyatakan kota ini perlu memiliki alat pendeteksi dini bencana seperti gempa bumi. Mengingat Banjarmasin pernah merasakan goyangan gempa di awal tahun 2024. Komisi 4 DPRD Banjarmasin menggelar rapat kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin. Ini adalah rapat perdana anggota DPRD Banjarmasin periode 2024-2029 di Komisi 4 dengan mitra kerja. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Banjarmasin, Rikpal Pahruri, sempat menyinggung kesiapan daerah ini dalam menghadapi bencana alam gempa bumi yang kapan saja bisa terjadi. Menurutnya, Kota Banjarmasin juga pernah merasakan goyangan gempa bumi pada awal 2024. Meskipun tidak besar, namun ini sebuah peringatan untuk selalu siaga dan waspada. Kalau hal itu kita harus kaji lagi, ya kan, sejauh apa. Tadi yang sepengetahuan PN dari BPBD tadi apa? Yang jelas dari kawan-kawan BPBD tadi, mereka ini kekurangan anggaran. Karena anggaran yang ada saat ini adalah hanya untuk pelatihan saja. Untuk sarana prasarana itu masih kurang. Nah, tentu berkaitan dengan anggaran tersebut juga kita harus melihat bagaimana nantinya dari data mereka sampaikan ke kita.
gitu kan. Disebutkannya kesiapan daerah menghadapi bencana gempa ini penting dan jadi serius untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Alasannya karena bencana ini bisa datang kapan saja dan semua harus siap menghadapinya. Ketua DPRD ini juga berpesan perlunya dikaji pengadaan alat deteksi gempa dimiliki daerah ini sehingga ada peringatan dini jika terjadi bencana. Rizna, Banjar TV. Baik pemirsa, informasi selanjutnya, profesi guru tak lepas dari jeratan kasus hukum yang kapan saja bisa menimpanya. Untuk itu, Forum Guru Muhammadiyah menggelar seminar perlindungan hukum profesi guru dan tenaga kependidikan. Walau berprofesi mulia sebagai tenaga pendidik guna mencerdaskan generasi penerus, namun ada saja guru yang terkena kasus hingga berbuntut pada penyelesaian di jalur hukum. Untuk itu, Forum Guru Muhammadiyah FGM Kota Banjarmasin menggelar seminar guna menggali pentingnya perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan, sekaligus sosialisasi cara mendapatkan perlindungan hukum yang berlangsung Ahad 13 Oktober tadi. Ketua Majelis Hukum dan HAM PWM Kalsel Harpani Matnu selaku narasumber menyatakan kejadian itu menimbulkan keresahan bagi guru karena bisa merugikan mereka. Padahal sudah ada perlindungan hukum bagi profesi guru seperti di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang perlindungan guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Cuman karena ini kan ada 1-2, ada memang salah guru gitu kan, ada juga yang memang orang tua itu kan terlalu tadi memandang guru itu sebelah mata gitu kan, sehingga ini lalu meresahkan guru-guru yang lain. Nah, khawatirnya kalau ini kita biarkan kan nanti malah guru kan menjadi apatis, dan ini kan peran guru sebagai pendidik ini menjadi tidak berfungsi. Nah, jadi kalau guru sudah apatis, guru hanya sekedar mengajar, lagi tidak mendidik, nah ini berarti pencitraan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional kita ini menjadi terhambat gitu. Melalui kegiatan ini, Ketua FGM Kota Banjarmasin Gajali Rahman berharap para guru bisa mendapat pencerahan dan pengetahuan tentang peran, tanggung jawab, hingga hak mereka sebagai tenaga pengajar, terlebih perlindungan hukum yang ada, sehingga bisa menjalankan perannya sebagai pendidik dengan nyaman dan aman. Yang mana guru pada waktu sekarang ini belum, khususnya guru Muhammadiyah, belum ada kegiatan yang seperti ini, dan makanya kami mengadakan seperti ini supaya guru-guru sudah mengetahui lah bagaimana tentang hukum, tata tertib ataupun etika yang ada di lingkungan guru tersebut yang berkenaan tentang hukum tersebut. Insya Allah dengan antusiasmenya para guru hari ini tadi itu membuka wawasan guru untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana tentang hukum tersebut. Kita berharap dengan adanya perlindungan ini, undang-undang kita ini banyak belum disosialisasikan di sekolah-sekolah. Nah, saya berharap dengan adanya kami majelis di Sedamen Kota Banjarmasin, kita arahkan hari ini kepada sekolah-sekolah, guru-guru kita, supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama di imigrasi, kemudian aturan-aturan main. Seminar ini diikuti 400 lebih guru dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat, dan mereka juga diminta memanfaatkan lembaga bantuan hukum yang berada di bawah Majelis Hukum dan HAM PWM Kalimantan Selatan jika sewaktu-waktu terjadi kasus hukum. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, Lintas Bandung Sepekan masih akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Di antaranya MUI Kalimantan Selatan keluarkan fatwa haram tentang ajaran menyimpang Van Syuri Rahman.